keadilan. Kita mulai. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu, supaya aku dapat memberi jawaban kepada orang yang mencela aku, sebab aku percaya kepada firman-Mu. Demikianlah introitus kita di pagi ini. Pengakuan dosa. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak tidak dapat, dan dosa kami beraksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Kami menyatakan kebenaran dan kebenaran dengan lurus serta Amin.
dari Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti karnisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti gunung. Selaku tanda kesiapan Bapak Ibu Jemaat untuk memperlakukan amanat hidup baru, saya jemput semua berdiri. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita satukan kerinduan kita dalam menyambut amanat hidup. Dengarlah amanat hidup baru, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kiranya Roh Kudus menolong kita wujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terambil dari kitab Penulis Perjanjian Lama, kitab Mazmur 119 ayat 41 sampai 48. Mazmur 119 ayat 41 sampai ayat 48. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Dalam sikap berdoa kita sama-sama angkat pujian dengan berkata, "Kusiapkan hati Tuhan." Saat ini
Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat pagi, shalom. Damai di hati. Dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen, di tengah-tengah dunia yang melawan Tuhan Allah ini tidak mudah bagi. Godaan kita ialah untuk kompromi dengan cara dunia. Cara dunia ialah jalan pintas untuk mencapai tujuan. Atau tujuan menghalalkan cara yang penting sensasinya. Yang penting ialah saat ini, bukan nanti. Cara dunia sepertinya menyenangkan dan bebas dari tanggung jawab. Namun jeratnya mencekik iman dan menjerumuskan kita pada namanya kehancuran. Bapak Ibu jemaat, karena itu dalam firman Tuhan saat ini kita diajak untuk menjadikan firman Tuhan Allah fokus dalam hidup kita. Firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan, yaitu merdeka untuk mengikut Tuhan Allah. Kita tidak akan mudah digoda untuk mengikuti jalan dunia ini yang menghalalkan segala cara. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan adalah ibarat makanan rohani untuk menguatkan tubuh kita, dan bahkan firman Tuhan seumpama air yang disiramkan pada tanaman yang di waktu pagi untuk sebuah kesejukan dan kesegaran serta pertumbuhan yang lebih baik. Artinya bahwa tanpa firman Tuhan seseorang akan lemah secara rohani, hilang kendali, dan bahkan bagaikan tanaman yang gersang dan tumbuh dalam kesukaran. Itu sebabnya betapa pentingnya firman Tuhan Allah untuk mendidik kita. Betapa pentingnya firman Allah untuk mengajar kita, untuk memberikan pertumbuhan iman kita, dan untuk mengatur perilaku hidup kita agar tetap berpegang bahkan berkenan di hadapan Tuhan Allah. Karena itu firman Tuhan saat ini, Mazmur 119 ayat 41 sampai 48 itu diberikan ada 3 hal penting yang ingin kita belajar bersama lewat firman Tuhan saat ini. Dalam ayat 41 sampai 43 di situ katakan tentang ada pengharapan akan janji firman-Nya. Penulis sang pemazmur ini berpengharapan sungguh kepada Tuhan Allah, bahwa Allah Israel adalah Allah yang tetap setia pada janjinya. Pemazmur mengawali dengan permohonan agar kasih dan janji Tuhan Allah datang kepadanya. Bapak Ibu jemaat, ini menunjukkan kerinduan yang sangat mendalam untuk merasakan kehadiran dan kasih setia Tuhan Allah dalam hidup sang pemazmur. Kesetiaan Allah akan menjadi kekuatan bagi pemazmur untuk tetap kuat menghadapi semua situasi hidup yang seringkali sang pemazmur merasa itu berat dalam perjalanan hidup ini. Bahwa kesetiaan Allah itu menjadi jaminan keselamatan yang utuh bagi sang pemazmur. Dengan begitu sang pemazmur dapat bersaksi dan memberikan jawaban di hadapan semua orang bahwa Allah Israel adalah Allah yang setia pada janji firman-Nya. Selanjutnya dalam ayat 44 sampai 46 Bapak Ibu jemaat di situ dikatakan kesediaan dan komitmen untuk setia pada janji firman Allah. Artinya bahwa setelah pemazmur menerima janji keselamatan dari Allah, maka pada bagian ini penulis bersaksi dalam komitmen yang bulat dan tekad yang setia untuk tetap setia pada firman Allah itu. Kata pemazmur di situ katakan aku hendak, yang disampaikan berturut-turut menunjukkan kesediaan. Ada sebuah komitmen pemazmur untuk berdiri kokoh, akan tetap setia berpegang
berpegang pada firman Allah dan ketetapan-ketetapan Allah yang sungguh-sungguh. Artinya, sang pemazmur tidak akan mengingkari dan bahkan berbalik dari firman Allah itu sendiri. Pemazmur menyadari betul bahwa tanpa firman Allah, bahwa ia tidak berdaya, dan justru sebaliknya firman Allah akan memberikan kekuatan. Firman Allah akan memberikan semangat dan kelegaan dalam hidup sang pemazmur. Pemazmur mengungkapkan kerinduannya untuk mengalami kasih setia Tuhan dan keselamatan yang dialami dan dirasakannya. Bapak Ibu jemaat selanjutnya dalam ayat 47 sampai 48 di situ, pemazmur mengungkapkan kerinduannya untuk mengalami kasih setia Tuhan dan keselamatannya. Karena itu dalam ayat ini pemazmur menekankan pentingnya untuk mencintai dan merenungkan firman Allah serta berkomitmen untuk hidup sesuai dengan apa yang diperintahkannya, yang menjadi sumber kekuatan dan penghiburan dalam hidup sang pemazmur. Pemazmur tidak hanya merenungkan firman itu untuk dirinya sendiri, tetapi juga ingin bersaksi kepada orang lain tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih dan setia Tuhan. Karena itu sang pemazmur bertekad untuk memberitakan hukum-hukum Allah kepada orang-orang di sekitarnya. Pemazmur menemukan sukacita dalam mencintai firman Allah. Ia merasakan kebahagiaan dan kepuasan ketika hidup sesuai dengan firman Allah itu sendiri. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya tertarik dengan sebuah ungkapan lagu, syair lagu yang tidak asing bagi kita, yaitu Titi Puspa. Judul lagu bilang begini, Jatuh Cinta. Dan syair dalamnya yang menjelaskan begini: jatuh cinta begitu rasanya, biar siang biar malam terbayang wajahnya. Jatuh cinta berjuta indahnya, biar hitam biar putih manislah nampaknya. Bapak Ibu jemaat, dalam mazmur ini lewat ungkapan syair ini ada menjumpai ekspresi dari sang pemazmur yang begitu jatuh cinta terhadap firman Allah dan perintahnya. Lalu kalaupun pemazmur mengekspresikan cintanya pada firman Tuhan sebegitu hebat, lalu bagaimana Bapak Ibu saudara-saudari dan juga saya? Apakah kita mencintai firman Tuhan dengan gelora yang berjuta rasa, atau malah biasa-biasa saja dalam hidup kita? Jika sungguh mencintai firman Allah, kita seharusnya bergairah untuk bergaya akrab siang dan malam dengan firman Tuhan Allah itu sendiri dan melakukannya dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat, kita sebagai para pendengar firman Allah masa kini seringkali mendengar banyak sekali kebenaran firman Tuhan, namun sedikit sekali perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Kita mendengarkan setiap khotbah di gereja-gereja setiap hari Minggu. Kita mendengarkan tentang kebenaran firman Allah lewat radio, TV, bahkan media-media sosial, YouTube. Kita membaca bahkan renungan-renungan Kristen, dan meskipun pesannya, intinya, pemberitaannya begitu kuat dan benar yang harus kita lakukan, tapi seringkali kita melupakannya dalam hitungan hari bahkan jam. Pertanyaan mengapa Bapak Ibu? Salah satu alasannya adalah karena kita tidak meluangkan waktu dengan benar. Kita tidak berani untuk merenungkan apa yang telah kita dengar dan yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Karena itu, apakah firman Allah kurang berkuasa dalam hidup kita, Bapak Ibu jemaat? Jika demikian,
Mungkin kita kurang memberikan waktu untuk merenungkan firman Allah itu dalam hidup ini. Dan dengan hanya sekedar menambahkan waktu saja tentunya tidak akan membantu kita untuk mengartikan firman itu dalam hidup kita. Waktu yang kita gunakan untuk membaca firman haruslah waktu yang digunakan untuk memikirkan firman itu baik-baik, meresapinya, memahaminya. Bahkan dengan sungguh-sungguh untuk melakukan itu dalam hidup kita. Kita perlu menyelidiki firman Allah dengan teliti dan membiarkan Tuhan Allah itu menyatakannya dalam punya firman itu. Dengan begitu Bapak Ibu, maka firman Allah itu dapat menjadi alat yang ampuh untuk kita bisa memberikan perubahan dalam hidup. Karena itu firman Tuhan ini sering kita dengar, sering kita membaca, tapi seringkali kita lalai untuk melakukan itu dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan Allah itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Artinya tanpa firman Allah itu semua kita akan berjalan dalam kegelapan, dan kegelapan itu akan membutakan mata rohani kita, sehingga setiap kita akan diselimuti dengan perbuatan-perbuatan yang pada akhirnya tidak berkenan dengan kehendak Allah. Firman Tuhan Allah akan menjadi penuntun. Firman Tuhan Allah akan menjadi pengarah pada setiap jalan hidup kita, sehingga yang tampak berbuat baik dan agar supaya orang lain melihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Lalu pertanyaannya kembali Bapak Ibu, sudahkah selama ini Bapak Ibu saudara-saudara dan juga saya menjadikan firman Allah itu sebagai penuntun dan pengarah hidup kita? Selama ini Bapak Ibu kita semua sudah mendengar firman Tuhan Allah, dan bahkan selalu mendengar dan nanti terus akan kita dengarkan sepanjang perjalanan ketika kita ada dan hidup di dunia ini. Tetapi apakah selama ini kita sudah setia melakukan firman itu dalam hidup kita? Semua kita harus menyadari bahwa terkadang kita hanya mampu mendengar, tapi seringkali sulit untuk melakukan firman itu dalam kehidupan kita setiap hari. Firman Allah itu yang menghidupkan kita Bapak Ibu jemaat. Karena itu sang pemazmur mengajak setiap kita untuk merenungkan betapa pentingnya firman Allah dalam hidup kita. Dengan mengandalkan janji Tuhan Allah, kita dapat menemukan tentang penguatan, penghiburan, serta berkomitmen untuk hidup dalam ketaatan, dalam kesetiaan. Karena itu mari Bapak Ibu jemaat, kita juga diajak untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan Allah kepada orang lain dan menemukan sukacita dalam mencintai firman itu dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, kita semua tetap diajak untuk berpegang teguh pada firman Tuhan. Sebab di situ ada kehidupan, ada keselamatan, sambil kita berkomitmen untuk menjalani, membangun hubungan yang intim, hubungan yang akrab, hubungan yang baik dengan Tuhan Allah, agar supaya kehidupan kita selalu mengalami pembaruan ke arah yang lebih baik dari waktu ke waktu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dalam menjalani hari-hari hidup kita, dalam menggumuli akan seluruh tugas tanggung jawab pengabdian dan pelayanan ini, kita semua diajak lewat firman Tuhan saat ini sang pemazmur. Kalau sang pemazmur bisa mengekspresikan cintanya kepada firman Tuhan, kita pun juga diajak untuk bisa mencintai Tuhan Allah dengan firman-Nya
secara luar biasa berjuta rasa dengan tidak hanya mendengarkan firman Allah, tapi dapat menunjukkan lewat seluruh sikap hidup kita. Mendengar tapi juga bisa memperlakukan itu dalam seluruh hidup, karya, dan pelayanan kita. Karena itu, firman Tuhan katakan, jikalau kamu mendengar, namun tidak kamu melakukan, kamu telah berdosa kepada Tuhan. Seringkali dalam hidup ini, Rasul Paulus bilang, kita tahu yang baik, tapi kita seringkali gemar melakukan yang namanya kejahatan. Kita tahu apa yang Tuhan mau dan kehendaki dalam hidup kita, namun seringkali kita gagal untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu, Bapak Ibu, cintailah firman Allah dalam hidup kita. Bukan saja mendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku yang setia dalam seluruh perjalanan hidup kita. Sehingga firman Allah tetap menghidupi kita untuk bisa menjadi saksi bagi orang lain dimanapun kita ada. Tuhan memberkati dan menguatkan kita semua untuk menjadi saksi-saksi Kristus Tuhan di dunia. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Sebagai tanda syukur kita akan memberikan persembahan syukur di saat ini. Sebelum kita memberikan batasi di waktu sebentar seperti ini, terlebih dahulu adalah janganlah menghadap Tuhan dengan tangan kosong, tidak menikmati dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan oleh Tuhan. Hatimu
dari penjelasan penjelasan keterangan bertanggung jawab. Dengan terima dan mengucap solo dari Bapak Muskom Sari yang memperdengarkan pujian.
Terima kasih untuk pujiannya Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat, arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Kita satu dalam doa setiap kali kita diri berdoa. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan Allah dan kita mengakhiri dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan hormat, kemuliaan hanya bagi Dia Allah Sang Pemilik kehidupan. Allah yang terus berkarya, wujud nyatakan cinta kasih-Mu di sepanjang perjalanan hidup ini. Terima kasih ya Allah atas izin-Mu kami boleh ada di pagi hari-hari yang dikuduskan Allah kepada kami. Hari Sabat, hari untuk ada untuk memuji dan memuliakan, mengagungkan akan kasih dan kebesaran-Mu dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Allah. Karenanya itu, ketika kami ada di pagi hari Minggu, hari kemenangan, apa yang telah kami lakukan di pagi ini dalam ibadah dalam persekutuan dengan-Mu, biarlah itu menjadi kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah. Dan karena itu ajarlah kami, biarlah hidup kami, hidup yang selalu berkenan, hidup yang diberkati, hidup yang selalu terpelihara oleh kasih dan anugerah Dia. Allah di dalam nama Yesus, di tengah-tengah persekutuan kami saat ini, kami datang membawa, menopang, memuliakan kehidupan para pemerintah yang ada. Nyatakanlah kuasa kasih-Mu, berikanlah hikmat-Mu, sehingga pemerintah yang ada tidak jemu-jemu melakukan hal-hal yang terus membawa damai sukacita bagi semua kami.
Bagi kepada pemimpin kami, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, distrik, bahkan yang ada di kampung-kampung sekalipun, khususnya kami yang ada di provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari. Allah berkenan memberkati kehidupan hamba-hambamu yang dipercayakan, baik itu sebagai gubernur, wakil gubernur dengan seluruh jajaran yang ada, bupati, wakil bupati dengan seluruh pimpinan SKPD yang ada. Allah kiranya nyatakan kemurahan-Nya, nyatakan kasih-Mu kepada hamba-hamba-Mu yang adalah wakil Allah di dunia ini, sehingga biarlah dalam seluruh tanggung jawab kepemimpinan yang ada, kami semua yang ada di atas tanah ini, kami dapat merasakan damai, sukacita, kesejahteraan, kebahagiaan akan tetap menjadi milik setiap kami. Terima kasih Tuhan Allah, di sepanjang hari-hari hidup yang kami jalani, kami kembali dalam hidup yang Tuhan Allah izinkan untuk kami kembali dan kami jalani. Kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dan harus kami perbuat apa ketika ada berbagai tantangan persoalan hidup yang harus kami kembali. Tapi kami percaya sebagaimana janji-Mu ya Allah, kami tidak akan takut, kami tidak akan khawatir, karena kami percaya Allah dalam nama Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Dan kami pun yakin bahwa rancangan damai sejahtera-Mu bahkan masa depan yang penuh harapan yang Kau sediakan bagi kami. Karena itu ya Allah, dalam nama Yesus, ajarlah kami untuk selalu taat dan setia menikmati hadirat Tuhan dalam hidup dan karya kami. Allah, dalam nama Yesus, kami datang menyerahkan akan kehidupan umat-Mu, jemaat Solopide Manokwari, anak dalam kandungan ibu serta orang tua yang lanjut usia. Allah berkati, Allah kuatkan mereka semua, sehingga mereka tetap ada dalam lindungan Tuhan, menikmati anugerah Allah dalam seluruh hidup dan karya mereka di dunia. Nyatakan kemurahan kasih-Mu, biarlah kebaikan, pertolongan dan penyertaan-Mu, anugerah cinta kasih keselamatan menjadi milik umat-Mu. Apapun tugas tanggung jawab yang dipercayakan dalam hidup mereka, baik itu sebagai pegawai negeri, wirausaha swasta, tukang bangunan, tukang kayu, orang-orang yang berjuang di pasar, di kios, di mana saja Tuhan, apapun itu Tuhan, kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami minta biarlah kuasa kasih-Mu nyata bagi kehidupan mereka. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan Allah sertai mereka dalam seluruh pinta doa guru mereka, dalam seluruh tugas tanggung jawab pengabdian pelayanan mereka. Biar semua yang mereka kerjakan lakukan di dunia ini, semua setiap kisah berikan yang mereka jatuhkan di atas tanah ini, Allah kiranya praktikan itu menjadi tetesan-tetesan berkat yang selalu dan senantiasa mengaliri, membanjiri seluruh perbendaharaan keluarga mereka. Bila bencana pemerahan mereka terus berlimpah ruah, Allah isi, Allah berkati itu, sehingga biar mereka tetap ada dalam sukacita berkat bersama dengan Tuhan Allah. Mereka tidak bersungguh-sungguh akan hidup ini, namun selebihnya mereka senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan Allah dalam seluruh hidup dan karya mereka. Allah, di dalam nama Yesus, kami datang menyerahkan kehidupan umat-Mu yang bersyukur untuk setiap berkat dan anugerah Tuhan, untuk penambahan setahun usia dalam kelahiran dan juga usia pernikahan mereka, bersama dengan kehidupan keluarga hamba-Mu Bapak Yohanes Sohilai, membawa pengucapan syukur atas anugerah setahun usia, dengan keluarga Bapak Ishak Patibukari untuk anugerah setahun usia dalam bahtera rumah tangga yang telah Allah percayakan mereka untuk mereka arungi dan berjalan bersama. Karena itu kehidupan keluarga ini kami bawa untuk Tuhan, dan dengan lewat setiap pengucapan syukur ini, Allah kiranya memberkati, Allah memperhitungkan semua yang mereka bawa dan syukuri di pagi ini, dan biarlah berkat sukacita, anugerah panjang umur, keselamatan menjadi milik setiap mereka dalam menjalani kehidupan mereka di sepanjang hari-hari hidup yang Tuhan Allah izinkan untuk mereka jalani. Bersama dengan kehidupan NN1 NN2
Pianto, keluarga NN1, keluarga M. Marcella, saudari Ina Rumaino, keluarga S. Andres. Tuhan Allah mengenal kehidupan keluarga-keluarga saudari terkasih kami yang boleh memberikan 1/10 di pagi ini. Karena itu Allah perhitungkan, Allah lipat gandakan, Allah kembalikan itu lebih dalam seluruh kehidupan keluarga-keluarga, anak-anak Tuhan yang membawa 1/10 dalam pergandaan gereja di saat ini. Dan biarlah Allah berkati seluruh tugas tanggung jawab pengabdian dan pelayanan mereka, sehingga mereka ketika mereka diberkati oleh Tuhan Allah, mereka akan terus dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat sukacita dalam seluruh tanggung jawab pengabdian dan pelayanan mereka. Kehidupan rumah tangga, pribadi lepas pribadi, anak-anak mereka, keluarga orang tua saudara mereka diberkati oleh Tuhan. Kami datang kepada Tuhan, membawa kehidupan keluarga Putna Rukun yang hadir pagi ini. Pertama kali mereka membawa anak terkasih kami, anak Max Adrian Putna Rukun, dalam rumah Allah di saat ini. Biarlah anak ini kami bawa, kami serahkan untuk Tuhan. Biar dalam pertumbuhan, dalam dekapan cinta sayang Mama dan Bapa, Allah kiranya memberkati, berikan dia pertumbuhan yang baik, menjadikan dia anak yang sehat, dan kelak nantinya yang mampu memberikan kebanggaan sukacita dalam perjalanan hidupnya. Berkati kehidupan kedua orang tua Mama dan Bapa dalam tanggung jawab untuk mendampingi, membimbing, mengarahkan anak ini untuk mengenal Tuhan dan taat akan Tuhan. Karena itu Roh Kudus menguatkan dan memampukan, hikmat dan kearifan Allah anugerahkan, sehingga kehidupan kedua orang tua bersama dengan Ibu Indah, mereka mampu menjadi contoh dan teladan untuk membawa keluarga rumah tangga mereka, membawa anak-anak mereka, keturunan mereka untuk mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan keluarga ini sempurna. Bahkan anak terkasih kami Mas Adrian Putna Rukun, kami bawa, kami persembahkan dalam kehidupan ya Allah. Di pagi hari ini, biarlah Allah menyertai berkati dalam pertumbuhan, bahkan dalam perjalanan hidupnya ke depan. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi kehidupan keluarga dan anak Tuhan yang di sepanjang usia akan kami dimulai jalani di minggu berjalan ke depan, yang akan ada luapan syukur sukacita untuk kasih tahun anugerah usia kelahiran pada usia pernikahan, bersama dengan kehidupan orang tua kami, Oma Nardaya, anak Wita Bianto, saudari Indri Muda, saudari Ina Rumaino, saudari Naomi Ewoda, anak Leondra S. Baker, hambamu Bapak Raymond Erhaya, Bapak Isa Rihana, Ibu Salih Lola, anak Max Kensi Engko, Bapak Stanley Rahayaan, saudari Rosalina Makana. Allah, di dalam nama Yesus, kehidupan hamba-hambamu, anak-anakmu yang di sepanjang usia ini akan kami gumuli, kami jalani, yang nantinya Tuhan Allah anugerahkan setahun usia dalam perjalanan usia kelahiran bahkan usia pernikahan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan hamba-hambamu, anak-anak Tuhan yang bersyukur dan bersukacita untuk setahun usia yang telah Tuhan Allah akan anugerahkan sepanjang hari hidup ini. Kiranya Tuhan tetap ada dan setia. Tuhan menjadi benteng keselamatan bagi setiap mereka. Dengan cinta kasih Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa menaungi sepanjang perjalanan hidup mereka. Apa yang menjadi minta doa dan doa mereka, ketika Allah mempercayakan setahun sekian, Tuhan berikan kesempatan bagi mereka untuk mencari yang terbaik untuk Tuhan Allah dan pekerjaanmu, untuk mampu menjadi berkat sukacita dalam seluruh tugas tanggung jawab pengabdian dan pelayanan mereka. Allah kaya untuk mereka, jangan pernah tinggalkan kehidupan hamba-hambamu, bahkan anak-anak Tuhan yang bersyukur untuk setahun sendiri sepanjang minggu berjalan ke depan. Tapi biarlah cinta kasih sayang Tuhan senantiasa menaungi hidup mereka. Karena itu dalam iman kami percaya sungguh ya Allah, ketika
Allah menjaga menuntun mereka sampai ada di hari ini. Ya, kami masuk di usia yang baru. Maka pencegahan pertolongan yang sama, berkat anugerah yang sama, akan tetap mereka nikmati, mereka rasakan di sepanjang hari-hari hidup mereka dalam usia yang baru. Terima kasih Tuhan Allah untuk penjagaan Tuhan, untuk kebaikan yang sungguh luar biasa. Engkau begitu amat baik dan teramat baik dalam hidup kami. Sekalipun ada banyak tantangan persoalan ini, satu penyakit yang harus kami alami dan kami rasakan, tapi kami percaya bahwa Allah di dalam nama Yesus, Allah tidak pernah meninggalkan kami. Allah tetap setia. Engkau menjadi Immanuel, penuntun dalam hidup ini. Allah yang senantiasa menjadi pengarah dalam menakodai seluruh perjalanan hidup yang kami jalani. Karena itu bersama dengan kehidupan kedua hamba-Mu, Ibu Diaken Alpita Mela, Ibu Diaken Amin Groho, kami bawa kehidupan kedua hamba-Mu, bahkan keluarga anak-anak Tuhan yang tidak sempat kami sebutkan satu demi satu, yang mungkin saja di hari ini ada di pemberian karena sakit penyakit di rumah, bahkan di rumah sakit. Kami bawa mereka di dalam doa di atas air dan kami Tuhan. Kami minta dengan kuasa darah dan domba Allah mujizat terjadi dengan kuasa firman-Mu Tuhan. Sembuhkan, pulihkan kedua hamba-Mu, bahkan anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga Allah yang terus mengharapkan pertolongan daripada Tuhan, yang tetap setia menanti jawaban Tuhan untuk mujizat Tuhan berlaku atas setiap mereka. Biarlah pemulihan kesembuhan ilahi nyata, sehingga biarlah keluarga hamba-Mu, bahkan juga anak-anak Tuhan, tetap merasakan bahwa Allah dalam nama Yesus, Allah yang mereka sembah, Allah yang tidak pernah tinggal diam, Allah yang tidak pernah mengikat janji, Allah yang selalu mendengar dan mengikuti setiap doa dan pinta tubuh anak-anak. Karena itu dengarkanlah setiap umat-Mu yang terus berusaha memanggil nama-Mu ketika mereka ada berbagai tantangan persoalan hidup dan sakit penyakit. Dengarkanlah mereka Tuhan Allah, dan biarlah Allah mengenapi janji-Mu, nyatakan kuasa kasih-Mu Tuhan berlaku atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan Allah. Bersama dengan orang-orang tua kami dalam jemaat ini, kami datang menopang kehidupan mereka untuk Tuhan Allah. Bila dalam hari-hari ketuaan mereka, Tuhan Allah tetap setia menopang, menuntun perjalanan hidup mereka, sehingga bila orang-orang tua kami tetap ada dan dikuatkan untuk menjadi pendoa, tetap ada dan hidup menjadi payung dan sobar sepanjang hari-hari hidup mereka, bersama dengan anak-anak mantu, cucu-cucu yang telah Tuhan Allah percayakan bagi mereka. Karena itu kami bawa kehidupan orang-orang tua kami di atas altar pernikahan ini, Tuhan, kami serahkan mereka untuk Tuhan Allah. Kami minta Tuhan tetap setia bagi orang-orang tua kami, kehidupan orang tua kami, Oma Yap, Opa Tulmuri, Oma Nurian, Oma Lindu, Oma dan Opa Batalana, bahkan orang-orang tua kami yang tidak sempat kami sebutkan satu demi satu. Tapi kami bawa mereka kepada-Mu ya Allah. Kami berdoa kepada-Mu ya Allah di dalam nama Yesus. Jangan pernah tinggalkan mereka, tapi biarlah Roh Kudus-Mu menguatkan, Roh sukacita, Roh kebahagiaan terus menaungi kehidupan orang-orang tua kami, sehingga mereka tetap dalam hari-hari ini tetap kuat dan sehat, panjang umur, untuk tetap menikmati hari-hari hidup ini bersama dengan Tuhan, dengan keluarga, dengan penuh kebahagiaan dan sukacita di sepanjang hidup yang mereka jalani. Terima kasih Tuhan Allah. Kami bawa kehidupan umat ini ke dalam tangan pengasihan. Kami minta biarlah Allah di dalam nama Yesus sekali lagi jangan pernah tinggalkan umat-Mu, tapi biarlah cinta kasih Tuhan selalu dan senantiasa menaungi dalam melengkapi sepanjang hari-hari hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami datang kepada-Mu menyerahkan akan kehidupan gereja Tuhan di dunia, gereja-Mu di Indonesia, denominasi gereja di atas tanah Papua, khususnya gereja Baptisan Indonesia di Papua. Kami menopang kehidupan hamba-hamba-Mu yang Tuhan Allah percayakan di atas tanah ini untuk mewartakan karya keselamatan Tuhan Allah. Kehidupan hamba-hamba-Mu baik tinggal segala kasih kepada jemaat-jemaat yang ada, khususnya kami yang ada di
kasih selalu hari raya. Kami berdoa dan menopang kehidupan hamba-hamba-Mu yang dipercayakan sebagai wajib jadi pekerja klasis pada warga dan seluruh jajaran yang ada, anggota-anggota yang ada, khususnya kehidupan hamba-Mu, Bapak Penantu Yesus Santo, yang telah Allah percayakan dalam tanggung jawab perangkat yang Tuhan embankan di atas pundaknya sebagai ketua klasis, sebagai ada yang pemerintahan, kepala dinas kehutanan provinsi Papua Barat, akan di tengah kehidupan keluarga rumah tangga. Allah memberkati dan memampukan hamba-Mu. Allah terus menyatakan kebaikan-Mu bagi hamba-Mu, sehingga terus Tuhan Allah pakai untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan secara luar biasa dalam tanggung jawabnya di klasis, dalam tanggung jawab di pemerintahan, bahkan tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga. Biarlah kehadiran yang diberkati oleh Tuhan menjadi berkat bagi semua orang. Berkati istri kasih ibu dan juga anak-anak, dan biarlah Tuhan terus memberkati kehidupan rumah tangga untuk kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan Allah, untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan. Allah kiranya menguatkan, kuat dan sehat, segala yang terbaik Tuhan Allah limpahkan dengan kehidupan keluarga hamba. Berkati kehidupan hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan juga sebagai wakil MPK, sekretaris klasis hamba-Mu, Ibu Pendeta Ismail Baik, dalam seluruh tanggung jawab karya dan pelayanan. Sebagai seorang hamba-Mu, sebagai seorang wanita yang punya banyak kelemahan, dan kami percaya bahwa ketika Allah mempercayakan tanggung jawab pelayanan di atas pundak-Mu, hamba terkasih, Tuhan akan memperlengkapi hamba-Mu dengan kuat dan kuasa-Mu. Karena itu perlengkapi hamba-Mu dan terus pakai hamba-Mu menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk menjadi yang terbaik bagi klasis ini. Maka dalam seluruh tugas tanggung jawab pelayanan oleh tengah kehidupan rumah tangga bersama dengan suami, pada ini dalam seluruh tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi hamba-Mu. Berikan dia kuat dan sehat, agar tetap kuat dalam menjalankan seluruh tanggung jawab yang dipercayakan dalam seluruh medan tubuh dan juang. Terima kasih Tuhan Allah. Kami juga berdoa bagi kepala kantor perwakilan Sinode di Papua Pendeta Muda dalam seluruh tanggung jawab pelayanan yang ada, baik itu di GPI Papua lembaga ini, bahkan dalam tanggung jawab rangka dan sebagai sekretaris DKG, bahkan juga PGGP dengan seluruh tanggung jawab pelayanan dengan kehidupan rumah tangga. Allah terus menguatkan dan memampukan melayani hamba-Mu dalam seluruh tanggung jawab yang dipercayakan bagi. Terima kasih Tuhan Allah. Seluruh perjalanan kehidupan kami semua dan seterusnya kami bawa dalam tangan Tuhan. Semua kami jemaat suami ini yang telah Allah percayakan dalam tanggung jawab kepada di bidang Allah. Baik itu kami sebagai majelis jemaat dan Tuhan diakan, kami sebagai tuan agama, sebagai DPP, PHBG, panitia-panitia kerja, tim ekonomi jemaat, tim media center, bahkan semua kami yang telah memberikan diri kami sebagai orang-orang pilihan Allah untuk Engkau panggil dan layakan menjadi saksi-Mu di tengah-tengah jemaat ini. Kami sadar sungguh ya Allah bahwa kami hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami terbatas dengan segala hal, tapi kami percaya bahwa Allah di dalam nama Yesus, Allah akan menguatkan dan memampukan kami. Allah akan ada di pihak kami, melayarkan kami untuk menjalani seluruh tanggung jawab yang dipercayakan di atas pundak-pundak kami. Karena kami percaya sungguh ya Allah bahwa ketika Allah mempercayakan tanggung jawab ini dan memakai kami, Allah akan memperlengkapi kami dengan kuat dan kuasa-Mu. Karena itu berkatilah seluruh program-program pelayanan yang ada di jemaat ini lewat seluruh tanggung jawab yang telah Allah percayakan bagi kami. Biarlah segalanya boleh berjalan sesuai dengan kasih dan kemurahan. Kami juga menopang pos pelayanan di Nadi Wosi dengan seluruh pelayanannya. Allah memberkati sehingga apa yang menjadi harapan guru kami demi dan untuk pelayanan ini ke depan, demi dan untuk menjadi yang terbaik untuk Tuhan Allah dan pekerjaan, sehingga biarlah segalanya boleh berjalan sesuai dengan kasih dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah. Di sepanjang hari-hari hidup ini, kami sebagai umat-Mu, apapun yang menjadi tanggung jawab, tugas, panggilan dan pelayanan kami datang menopang, kami bawa untuk Tuhan Allah. Kami percayakan untuk Tuhan, karena kami tahu dalam menjalani
maka segalanya pasti dimudahkan. Berkat sukacita menanti bagi semua kami. Biarlah damai, cinta dan kasih-Mu senantiasa melingkupi seluruh perjalanan kehidupan umat-Mu ini di sepanjang hari-hari hidup kami. Kehidupan umat-Mu, jemaat simpatisan, bahkan umat Tuhan yang sementara ini ada dalam menjalani perjalanan dinas keluar kota Manokwari, bahkan di mana saja mereka ada. Kami topang mereka di dalam doa kepada Tuhan Allah. Allah kiranya menyertai, Allah memberkati setiap mereka dengan seluruh tugas, tanggung jawab dan pengabdian mereka. Terima kasih Tuhan Allah, di sepanjang hari-hari hidup ini Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan hidup kami, apapun yang menjadi harapan-harapan hidup ini, kami bawa untuk Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu saat ini akan menguatkan kami, memperteguhkan iman dan keyakinan kami, untuk kami tidak goyah dalam menjalani pergumulan hari-hari hidup kami. Tapi ajarlah kami Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami mampu melakukan itu dalam seluruh karya hidup kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Kami bukan hanya mendengar saja, tapi dalam hidup kami bisa menghasilkan buah bagi Tuhan Allah, tapi juga bagi sesama kami lewat sikap hidup kami, sehingga biar dalam hidup kami mampu menghadirkan berkat sukacita. Kami tidak menjadi orang-orang yang menjadi batu sandungan dalam seluruh karya hidup kami, pelayanan pengabdian yang Allah percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Allah, seluruh hidup kami ke depan. Kami tahu dan kami minta Tuhan atur gerak langkah hidup kami. Kami minta tuntunan Tuhan, dan biar seluruh karya hidup kami Allah sempurnakan itu dalam seluruh juang dan kerja kami. Terima kasih Tuhan Allah, semua kami yang beribadah di pagi ini, semua kami yang terlibat dalam pendukung liturgis, majelis petugas, pemain keyboard, pemandu lagu, tim media center, sound system, infomus, bahkan semua kami bawa seluruh hidup kami, umat-Mu ini, kami minta Tuhan sambut. Terima seluruh hidup kami, karya kami, bahkan ungkapan-ungkapan syukur kami lewat puji-pujian solo yang ada. Biar itu menjadi kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah. Kami tahu sungguh Tuhan bahwa kami hanya manusia, tidak ada yang sempurna dalam peribadahan ini. Kami minta kesempurnaan itu Tuhan Allah letakkan bagi kami. Tuhan terima seluruh peribadahan kami ini menjadi akta yang hidup, menjadi kemuliaan, hanya dan hormat kepada Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan Allah. Ini doa kami, ini syukur kami. Ampuni kami sekali lagi. Lalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sempurnakan doa kami dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Secara bersama-sama kami akan mengucapkan doa dengan hati dan bibir mulut kami berkata demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Terima kasih
Pertama, adakah saudara percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah semuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? Kedua, adakah saudara-saudara percaya dengan segenap hati bahwa kita patut dimusnahkan Allah karena dosa-dosa kita, dan oleh sebab itu kita harus menyesali akan diri kita? Ketiga, adakah saudara-saudara mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak berhingga, Ia sudah mengaruniakan kepada kita anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, yang dengan rela telah mengorbankan tubuh dan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita? Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? Keempat, adakah saudara-saudara berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus agar kita bertambah-tambah di dalam kasih, iman dan pengharapan serta hidup dalam persekutuan yang benar sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawab saudara-saudara? Tuhan menyambut saudara-saudara dalam jemaat. Amanat keputusan dan berkat Bapak Ibu jemaat dipersilakan berdiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang dan menjadi saksi bagi Tuhan dimanapun kita berada.
Bapak Ibu Jemaat, sesuai informasi pada waktu pagi tadi bahwa setelah ibadah pagi ini akan melaksanakan aktivitas guna menunjang pelayanan dalam jemaat suci Papua Pulau Pinang. Dan aksi ini akan diiringi oleh pemain kudu.